Halo teman-teman, kembali lagi dengan Kak Yosef belajar matematika menjadi mudah dan menyenangkan. Teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar untuk menentukan fungsi kuadrat jika diketahui 3 titik sembarang. Seperti apa? Nah, Kak Yosef akan jelaskan ya. Tapi teman-teman, sebelumnya apakah teman-teman masih ingat nih bentuk umum fungsi kuadrat yang dijelaskan oleh Kak Nurul? Dan pernah Kak Yosef ulangi juga loh. Ya, yaitu bentuknya adalah fx sama dengan y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Dengan nilai a-nya tidak boleh sama dengan 0. Dan x-nya merupakan anggota dari himpunan bilangan real. Nah, bentuk umum fungsi kuadrat ini teman-teman yang akan membantu kita nantinya untuk menentukan bentuk fungsi kuadrat jika diketahui sebuah grafik yang melalui 3 titik sembarang. Seperti apa nih maksudnya? Nah, di sini Kak Yosef sudah memiliki gambar grafik fungsi kuadrat yang melewati 3 titik sembarang. Oke, kita lihat ya. Di sini ada 3 titik dan masing-masing koordinatnya mari kita tuliskan. Yang pertama, titik yang pertama ada di koordinat mana? Ada di koordinat 0,5. Nah, berikutnya titik yang kedua ada di koordinat mana nih? Ada di koordinat 1,3. Nah, kalau titik yang ketiga ada di koordinat 3,5 berarti ya. 3,5. Nah, karena ketiga titik ini dilalui oleh grafik fungsi kuadrat, maka kita bisa menggunakan bentuk umum fungsi kuadrat ini dengan cara mengganti atau mensubstitusikan nilai x dan nilai y-nya teman-teman. Mari ya, saya tuliskan ya. Yang pertama adalah titik 0,5. Titik 0,5 ya, berarti di sini nilai x-nya itu sama dengan 0, nilai y-nya sama dengan 5. Tinggal kita ganti saja ke dalam bentuk umumnya. Menjadi y-nya menjadi 5 sama dengan a dikali 0 dikuadratkan ditambah b dikali 0 ditambah dengan c. Sehingga di sini kita akan memperoleh 5 sama dengan 0 ditambah 0 ditambah c. Dan kita dapatkan 5 sama dengan C. Oke deh teman-teman, di sini kita sudah mendapatkan 5 sama dengan C ya. Berarti bentuk umumnya bisa Kak Yosef ganti menjadi seperti ini. Yaitu Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah 5. Jadi seperti ini ya. Oke, lanjut kita ke titik yang kedua. Titik yang kedua ada di koordinat 1,3. Itu berarti x-nya sama dengan 1, y-nya sama dengan 3. Tinggal kita masukkan ke dalam bentuk umum fungsi kuadratnya. Yang ini ya teman-teman, karena tadi kita sudah menemukan nilai c-nya. Oke, kita ganti ya. Y-nya sama dengan 3. Oke, kemudian kita ganti nilai x-nya ya. A dikali 1 kuadrat, kemudian ditambah dengan b dikali 1 ditambah 5. Maka di sini kita akan memiliki 3 sama dengan A ditambah B ditambah 5. Nah, kedua ruas ini akan Kak Yosef kurangi 5 teman-teman. Sehingga kita akan memiliki di ruas kirinya 3 dikurangi 5 yaitu negatif 2. Sama dengan di ruas kanannya menjadi A ditambah B. Ini adalah persamaan yang pertama. Kak Yosef beri tanda love ya. Oke. Berikutnya kita melangkah ke 3 ya, tahapan yang ketiga, yaitu koordinat dari titik yang ketiga yaitu 3,5. 3,5 itu artinya nilai x-nya sama dengan 3, nilai y-nya sama dengan 5. Kita masukkan saja ke bentuk umumnya tadi ya, yang ini ya teman-teman, yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah 5 dengan mengganti nilai y-nya menjadi 5. Sama dengan A dikali X-nya 3 dikuadratkan ditambah dengan B dikali 3 ditambah 5. Mari kita hitung ya. Menjadi 5 sama dengan A dikali 3 kuadrat. 3 kuadrat itu 9. Berarti bisa saya tuliskan 9A. Kemudian B dikali 3 menjadi 3B ditambah 5. Dan kedua ruas akan Kak Yosef kurangi dengan 5 nih teman-teman. Sehingga kita akan memiliki 0 sama dengan 9A ditambah 3B. Nah, ini adalah persamaan yang kedua. Kak Yosef beri tanda bintang. Dari persamaan pertama dan persamaan yang kedua, ya, masing-masing memiliki
dua variabel yang belum diketahui, yaitu variabel A dan variabel B. Maka kita akan selesaikan persamaan linear dengan dua variabel nih teman-teman. Dengan cara apa? Dengan cara eliminasi boleh, substitusi boleh, ataupun gabungan dari keduanya. Di sini KSF akan gunakan cara gabungan ya. Jadi di persamaan pertama kita sudah memiliki negatif 2 sama dengan A ditambah B. Persamaan yang kedua ada 0 sama dengan 9A ditambah 3B. Nah, di sini Kak Yosef ingin mencari tahu terlebih dahulu nilai A-nya. Berarti di persamaan pertama kita akan kalikan dengan 3. Ya, supaya nanti ketika dikurangi, dieliminasi hanya menyisakan A. Ya, kita kalikan 3. 3 dikali dengan negatif 2 menjadi negatif 6. Kemudian menjadi 3A ya, A dikali dengan 3, B dikali 3 menjadi 3B. Kemudian kita akan eliminasikan dengan persamaan yang kedua, 0 sama dengan 9A ditambah 3B. Mari kita eliminasi. Oke, negatif 6 dikurangi 0, negatif 6 tetap. 3A dikurangi 9A, negatif 6A. 3B dikurangi 3B sesuai keinginan kita habis ya, karena kita mau mencari nilai A. Oke, di sini kita peroleh negatif 6 sama dengan negatif 6A. Untuk mencari nilai dari A-nya, kedua ruas akan Kak Yosef bagi dengan negatif 6. Sehingga di ruas kiri akan bersisa 1 sama dengan A. Oke deh, kita sudah memperoleh nilai A-nya sama dengan 1. Berikutnya kita akan mencari nilai B-nya. Nah, teman-teman bisa mencari nilai B dari persamaan pertama atau persamaan kedua. Di sini Kak Yosef akan gunakan persamaan yang pertama, yang left ya. Negatif 2 sama dengan A ditambah B. Oke, negatif 2 berarti nilai A-nya kita tadi sudah ketemu 1 ditambah B. Untuk mencari nilai B-nya, kedua ruas akan Kak Yosef kurangi dengan 1. Sehingga di ruas kiri akan menjadi negatif 2 dikurangi 1 yaitu negatif 3. Sementara di ruas kanannya menjadi B saja. Sehingga kita sudah peroleh nilai B-nya adalah negatif 3. Nilai A sama dengan 1, B sama dengan negatif 3, C sama dengan 5. Maka bentuk fungsi kuadratnya bisa kita tuliskan seperti ini. Tadi bentuk fungsinya yang secara umum adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Maka kalau kita substitusikan nilai A, B, dan C-nya, bentuk fungsinya menjadi yaitu 1 dikali X kuadrat ditambah dengan B yaitu negatif 3 ya. Tambah B negatif 3 dikali X kemudian ditambah dengan C yaitu 5. Atau bisa kayak saya tuliskan bentuk fungsinya adalah Y sama dengan X kuadrat dikurangi 3X ditambah 5. Nah, ini adalah fungsi kuadrat yang memiliki grafik fungsi yang memotong di 3 titik yaitu 0,5, titik 1,3, dan titik 3,5. Bagaimana teman-teman? Mudah bukan? Oke teman-teman, sekarang Kak Yosef akan berikan contoh lain untuk menentukan fungsi kuadrat yang melalui 3 titik sembarang. Ya, soalnya adalah fungsi kuadrat yang melalui titik A negatif 1,22, B 5,22, dan C 1,6 adalah. Nah, di sini Kak Yosef akan gunakan pembahasan yang berbeda dengan menganalisa dari jarak kedua titik nih. Jadi kalau Kak Yosef gambarkan terlebih dahulu, gambarnya akan seperti ini, sketsa saja ya. Oke, ini sumbu Y-nya. Dan di sini ada sumbu X-nya. Oke. Nah, ini skalanya memang tidak akurat teman-teman ya, karena hanya berupa sketsa saja untuk sekedar menganalisa. Oke, titik A. Titik A ada di negatif 1,22. Oke, misalkan di sini negatif 1, kemudian 22 ada di sini. Ini 22. Nah, maka titiknya akan ada di sini nih. Ya, negatif 1,22 ya. Kemudian titik B. Titik B ada di 5,22. Oke, kalau misalkan di sini 5, maka titik B ada di sini nih. Ya, ini titik B. Dan titik C ada di koordinat 1,6. 1, misalkan 1 ya. 6 ada di sinilah. Kurang lebihnya seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah titik C.
Nah, tapi kita masih belum tahu nih ya, nanti gambar grafiknya seperti apa. Nah, tapi teman-teman bisa lihat ya, perhatikan bahwa A dan B memiliki ketinggian yang sama. Ya, ketinggiannya sama nih. Sama-sama berada di ketinggian 22. Nilai koordinat Y-nya 22. Maka dari sini kita bisa mencari titik tengahnya nih teman-teman. Ya, mencari nilai titik tengahnya. Dari ini nih, kalau kita tarik ke bawah ya, seperti ini, maka kita bisa mencari titik tengah nih, dari -1 dan 5. Karena seperti yang kita ketahui, bahwa XP, yaitu sumbu simetrinya, grafik dari fungsi parabola, itu merupakan titik tengahnya teman-teman. Ya, dari kedua titik yang memiliki tinggi yang sama, yang simetris. Oke, jadi kayak saya bisa tuliskan di sini, ya, XP-nya itu sama dengan -1 ditambah 5, ya, jaraknya, kemudian kita bagi 2, karena titik tengah ya. Maka kita akan peroleh XP-nya sama dengan -1 ditambah 5 berapa? 4 ya, 4, kemudian kita bagi dengan 2, maka kita akan peroleh XP-nya sama dengan 2. Dan teman-teman masih ingat dong ya, kalau untuk mencari XP kita juga bisa menggunakan rumus, yaitu XP sama dengan -B per 2A. Jadi kalau kita ganti nilai XP-nya dengan nilai yang sudah kita ketahui yaitu 2 di sini, ya, maka nanti kita akan memperoleh hubungan A dengan B. Maka kita ganti ya, 2 sama dengan -B per 2A. Ya, kedua ruas akan Kak Yosef kalikan dengan 2A, maka kita akan memiliki, ya, di ruas kirinya 2 dikali 2A yaitu 4A, sama dengan di ruas kanannya hanya tinggal bersisa -B. Jadi 4A sama dengan -B. Kemudian kita kembali ke bentuk umum dari fungsi kuadrat. Bentuk umum dari fungsi kuadrat itu adalah Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, di sini kita bisa mengganti nilai B-nya teman-teman. Ya, kalau tadi 4A sama dengan -B. Berarti kalau mau mencari nilai B-nya itu sama dengan -4A ya. Berarti dalam persamaan ini Kak Yosef bisa ganti menjadi Y sama dengan AX kuadrat. B-nya kita ganti menjadi -4A. Jangan lupa dikalikan X ditambah dengan C seperti ini. Nah, ini menggunakan cara yang berbeda tapi konsepnya sama nih teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini, kita hanya perlu menggunakan informasi dari 2 titik saja. Terserah teman-teman, boleh pilih titik mana saja. Di sini Kak Yosef akan gunakan titik A dan titik C ya. Kak Yosef akan gunakan titik A dan titik C. Oke, Kak Yosef akan tuliskan. Titik A ada di koordinat -1,22. A ada di koordinat -1,22. Itu artinya nilai X-nya sama dengan -1, Y-nya sama dengan 22. Maka dari itu kita bisa substitusikan ya ke dalam bentuk ini. Menjadi Y-nya kita ganti 22 sama dengan A dikali -1 dikuadratkan dikurangi 4 dikali A dikali dengan X-nya kita ganti dengan -1 ditambah C. Maka kita akan peroleh 22 sama dengan A, -4A dikali -1 menjadi +4A ditambah C. A ditambah 4A 5A ya, maka kita akan peroleh 22 sama dengan 5A ditambah C. Ini adalah persamaan yang pertama nih, yang memuat variabel A dan C yang belum diketahui. Nah, kita akan masukkan titik yang kedua, yaitu titik C. Titik C ada di koordinat 1,6. Ya, titik C ada di koordinat 1,6. Itu artinya X-nya sama dengan 1, kemudian Y-nya sama dengan 6. Kita tinggal masukkan ya ke bentuk yang ini. Y-nya kita ganti dengan 6 sama dengan A
dikali dengan 1 kuadrat dikurangi 4A dikali dengan X-nya kita ganti 1 ditambah dengan C. Sehingga kita akan peroleh 6 sama dengan A dikurangi 4A ditambah dengan C. Maka di sini kita akan peroleh 6 sama dengan negatif 3A ditambah C. Ini persamaan yang kedua. Karena kita mau mencari nilai A dan nilai B-nya, nilai A dan nilai C-nya, maka kita akan gunakan eliminasi, teman-teman. Nah, di sini Kak Yosef akan eliminasi persamaan pertama dengan persamaan yang kedua untuk mencari nilai A-nya terlebih dahulu. Ya, yang kedua Kak Yosef beri tanda bintang kalau begitu ya. Bintang. Yaitu 6 sama dengan negatif 3A ditambah C. Kita kurangi ya. 22 dikurangi 6, yaitu 16, sama dengan 5A dikurangi negatif 3A menjadi 8A, C dikurangi C habis. Berarti di sini kita peroleh 16 sama dengan 8A. Untuk mencari A-nya kita akan bagi kedua ruas dengan 8, maka kita akan peroleh 2 sama dengan A. Oke, nilai A-nya sudah ketemu teman-teman. Lalu bagaimana dengan nilai C-nya? Tinggal kita substitusikan nilai A ke persamaan 1 atau persamaan kedua. Saya akan pilih ke persamaan yang kedua. Yaitu 6 sama dengan negatif 3A ditambah C. Oke, berarti 6 sama dengan negatif 3 dikali 2 ditambah C. Kita akan peroleh 6 sama dengan negatif 6 ditambah C. Untuk mencari nilai C-nya, Kak Yosef akan tambahkan kedua ruas dengan 6. Sehingga kita akan peroleh 12 sama dengan C. Oke, nilai C-nya sudah ketemu, A-nya sudah ketemu. Bagaimana dengan nilai B-nya? Masih ingat tadi nilai B-nya? Ya, nilai B sama dengan negatif 4A. Berarti di sini kita bisa tuliskan B sama dengan negatif 4 dikali A. A-nya tadi adalah 2. Berarti nilai B-nya adalah negatif 8. Oke deh teman-teman, di sini kita sudah memperoleh nilai A, B, dan C-nya. Sehingga persamaan yang tadi Y sama dengan AX kuadrat dikurangi 4AX ditambah C, ya, atau Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C, bisa kita tuliskan menjadi, saya akan gunakan tinta warna biru ya, untuk menyatakan bentuk fungsinya. Yaitu menjadi Y sama dengan A-nya adalah 2X kuadrat, ditambah dengan B-nya yaitu negatif 8X, ditambah dengan C-nya yaitu 12. Jadi ini nih teman-teman bentuk fungsi kuadrat ya yang melalui 3 titik tadi, yaitu titik A, B, dan C dengan koordinat negatif 1,22, 5,22, dan 1,6. Bentuk fungsinya adalah Y sama dengan 2X kuadrat dikurangi 8X ditambah 12. Bagaimana teman-teman? Mudah ya penjelasannya? Teman-teman boleh gunakan cara pertama atau cara yang kedua seperti penjelasan dari Kak Yosef tadi. Tapi jangan lupa ya, setelah ini masih ada latihan soal untuk menambah pengetahuan teman-teman agar siap menjadi juara. Sampai jumpa dengan Kak Yosef di video selanjutnya. Dadah!